bendera HTI dilarang di negeri kita. Langsung ada ungkapan, wah, yang merampas bendera HTI itu ternyata orang yang kafir. Kenapa? Bendera tauhid dilarang. Bukan kalimat tauhidnya yang dilarang. Anda harus paham. Kita nih dengan kalimat tauhid tiap saat kita wiridan. Ba'da sholat minimal 165. Atau mungkin tanpa ada batasan. Tiap hari berapa kita mewiridkan? Ada yang 1000 kali. Kalimat tauhid la ilaha illallah kita jadikan wiridan zikir setiap hari. Gak berarti bangga tuh langsung kita bikin pengumuman, hei kalian kaum muslimin, gue ini bertauhid setiap hari 1000 kali la ilaha illallah. Enggak. Bikin vlog, aku setiap hari wirid la ilaha illallah 1000 kali. Enggak. Kekerenan amat tuh. Tapi sekarang orang ketika menuliskan pada selembar kain saja sudah bangganya minta ampun. Akan tetapi ternyata salah dalam pengaplikasiannya. Bukan la ilaha illallahnya yang dilarang. Coba gini, ada selembar kain sebelah sini, sebelah kanan saya, tulisannya la ilaha illallah, kalimat tauhid. Di sebelah kiri ada selembar kain, gambarnya Palu dan Arit. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang la ilaha illallah apa pilih Palu dan Arit? Kenapa pilih la ilaha illallah? Karena ada kalimat tauhid. Kalau nggak ada tulisannya, nggak ada tulisannya, masih tetap milih tauhid nggak? Nah, masih tetap kita milih tauhid kan? Diamalkan nggak kalimat tauhidnya tanpa ada tulisan? Tanpa ada tulisan, kira-kira diamalkan nggak kalimat tauhidnya? Kita akan bela tidak? Kemudian kenapa tidak mau milih ini, selembar kain yang ada gambarnya Palu dan Arit? Kalau selembar kain yang ada kalimat la ilaha illallahnya dikibarkan, dianggap tidak apa-apa. Kenapa selembar kain yang ada gambar Palu dan Aritnya menjadi masalah? Kenapa? Karena apanya? Lambang PKI. Yang salah dari PKI itu apanya? Ideologi. Yang salah gambarnya apa ideologinya sebetulnya? Ideologinya. Pintar. Jadi yang bermasalah itu apanya? Ideologi. Kalau ternyata orang yang pakai bendera, kalau ini mah kalau ya, kalau coba ini mah diganti, dirubah. Orang yang menggunakan bendera tadi yang lambangnya Palu dan Arit ternyata orang yang beriman, nggak ada sejarah. Contoh, ini mah contoh ya, contoh contoh namanya juga contoh, bukan sebenarnya, bukan. Andai dalam sejarah ternyata yang pakai gambar Palu Arit ini adalah kelompok orang-orang yang bersorban, kelompok orang-orang yang taat beragama Islam, karena mereka juga rajin bekerja, kelompok orang-orang yang senang bahu membahu, ya, bahu membahu membangun negara. Andai ini mereka tidak pernah menjadi komunis, terkenalnya sebagai seorang yang nasionalis, kemudian juga mereka orang-orang beriman, kira-kira bermasalah nggak nih bendera yang ada lambang Palu dan Aritnya? Kalau ternyata mereka bukan komunis, gak ada sejarah komunis gitu, bermasalah nggak nih bendera? Enggak. Jadi yang bermasalah apanya? Benderanya apa ideologinya? Ideologi. Jadi ideologi yang masalah ya, ideologi. Nah, ketika ternyata kenyataannya di Indonesia, contoh komunis, orang yang menggunakan ini adalah komunis, yang menggunakan bendera Palu dan Arit adalah komunis, yang membunuh umat Islam termasuk keluarga kami yang dijadikan target pembunuhan oleh mereka.
oleh PKI. Keluarga saya nih target pembunuhan dulu. Ketika rumah PKI digeledah, pembantaian PKI itu didedel, kasurnya lain sebagainya, ada golongan kertas. Itu ternyata tetangga kami sendiri. Nah, kami kan keluarga guru ngaji, semuanya keluarga ulama kita. Wah, daftar nenek saya, apa keluarga saya, abah saya yang cerita. Ini calon digorok ini dulu. Ya. Ternyata seperti itu kelakuannya PKI. Bengisnya luar biasa. Kalau mau ngaji nih, kalau ngaji, diserang. Kita nih ustad-ustad nih, diculikin. Jadi masalah nggak? Kelompok ini masalah nggak? Masalahnya kelakuannya, ideologinya yang menghalalkan darah kaum muslimin. Saya mau cerita sedikit tentang kejadian pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah, banyak pemberontakan yang disebut dengan kelompok Khawarij. Orang Khawarij itu orang sholat, orangnya pada sholat, tapi menghalalkan harta dan darah orang-orang muslim yang tidak seideologi dengan mereka. Bahkan mengatakan, wahai Ali, hukum itu hukum Allah, tidak ada hukum yang keluar dari engkau. Karena apa? Karena Sayyidina Ali mengeluarkan beberapa fatwa hasil ijtihad beliau sebagai menantu Rasul, sebagai khalifahnya Rasul juga, khalifah umat muslim. Beliau berijtihad tentang beberapa hukum. Akhirnya dianggap beliau menentang Al-Quran dan Sunnah. Padahal Sayyidina Ali sudah dijelaskan oleh Rasul, ana madinatul almi wa aliyu babuha. Aku kotanya ilmu, Ali salah satu pintunya ilmu. Man wala alayya fa'ali waliyuhu. Di dalam hadis-hadis yang sahih, contoh dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini saya bawa kitabnya nih, asli masih bahasa Arab nih. Ya, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Siapa orang yang berwala kepadaku, maka Ali pun adalah walinya, pemimpinnya. Siapa yang mengakui diriku sebagai pemimpin, maka Ali pun pemimpin. Seperti itu. Ketika beliau menjadi pemimpin menggantikan Khalifah Utsman, meneruskan Khalifah Utsman yang terbunuh pada saat itu. Ketika ngaji, baca Quran, dibunuh oleh siapa yang membunuhnya? Orang yang juga hafal Quran. Yang membunuh Sayyidina Utsman itu orang yang hafal Quran, yang rajin sholat. Sayyidina Ali pun terbunuh akhirnya pada saat waktu subuh, ketika beliau datang ke masjid. Di masjid di balik pintu ada orang yang sudah bersiap-siap, ternyata dihunuskan belati ke bagian punggungnya, ke dadanya. Sayyidina Ali wafat di dalam masjid. Siapa? Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam? Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar, Ibnu Muljam itu adalah orang yang diutus untuk mengajarkan Al-Quran ke Mesir, dipimpin oleh Gubernur Amr bin As pada saat itu di Mesir, minta pertolongan kepada Khalifah Umar di Madinah agar mengirimkan ahli-ahli Quran untuk mengajarkan masyarakat Mesir yang baru masuk Islam pada saat itu, kewalahan kurang orang. Maka diantaranya dipimpinlah oleh Ibnu Muljam, hafizul Quran. Tapi dia tidak faqih, dia cuma hafal Quran, salah satu penghafal Quran, tapi tidak faqih. Bukan orang yang faqih, bukan. Tapi sekelas Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, orang-orang faqih. Sayyidina Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, selain daripada hafiz Quran juga faqih. Jadi orang hafiz Quran dengan orang yang faqih belum tentu orang yang hafiz Quran ini faqih. Paham ya? Faqih itu apa sih? Faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika di medan tempur berperang antara Sayyidina Ali dengan Khawarij, Khawarij itu sholat, mereka puasa, rajin ibadah, hafal Quran banyak, tapi mereka salah paham dengan Al-Quran. Ketika berperang, mereka kalah terdesak orang Khawarij. Orang Khawarij mengikat Al-Quran, mushaf Al-Quran
ditombak, diacungkan ke atas. Quran, Quran, Quran. Maksudnya mereka ingin berupaya agar pasukan Sayyidina Ali tidak terus merangsek, agar memberikan rasa iba kepada mereka. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali? Lanjut terus, habisi, karena aku adalah Quran yang hidup, kata Sayyidina. Aku Quran yang hidup. Maksudnya apa? Al-Quran beliau hafal dan beliau paham tentang isi kandungan Al-Quran. Maksud daripada setiap ayat, maqasidus syariat beliau hafal. Hadis juga beliau banyak tahu, karena beliau merupakan menantu Rasulullah SAW, digembleng langsung oleh Rasulullah. Tapi orang di sana menggunakan Al-Quran hanya sebagai tameng, hanya sebagai simbolnya saja. Kenapa masih tetap diserang? Karena ideologinya yang salah, menggunakan Al-Quran sebagai tameng untuk memberontak. Itu yang salah. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, coba anda lihat di dalam kitab contoh Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin, atau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada jelas tentang hadits Rasulullah SAW. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana menurut anda jika pemimpin kami tidak kami sukai dan ia tidak memberikan hak kami? Kata Rasulullah SAW, tetap dengarkan, tetap taat selama mereka masih sholat bersama kalian. Makanya pelajari haditsnya, jangan cuma terjemah. Belajar kepada beliau, belajar kepada para ulama kita nih. Belajar bagaimana dari nahwu shorof, supaya jangan salah kaprah memahami Quran dan hadis. Bukan Quran dan hadisnya yang salah. Jangan cuma satu kitab terjemahan hadis, apalagi cuma dari broadcast. Gak mau ngaji sama ulama, senangnya broadcast doang. Salah nantinya. Pada saat ditanya nanti kata malaikat, waman syaikhuka, siapa gurumu yang mengajarkan Al-Quran ini? Siapa gurumu yang mengajarkan tentang sunnah ini? Syekhuna Syekh Google radhiyallahu anhu. Begitu nanti. Hati-hati. Sanad ilmu harus dijaga. Sanad ilmu harus dijaga. Gak boleh sembarangan. Supaya kita menjadi jujur menyampaikan ilmu, kita tidak mudah untuk dimonopoli oleh orang lain. Karena bukan palu dan alitnya yang salah, tapi ideologinya. Begitu pula dengan kalimat tauhid yang tertulis pada selembar kain, bukan kalimat tauhidnya yang salah, tapi ideologinya. Apa ideologinya? Seperti tadi pada masa Khawarij, di mana Khawarij menggantungkan Al-Quran pada sebuah tombak, diacung-acungkan, ingin supaya apa? Supaya pasukan Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak terus merangsek kepada mereka, terus melawan mereka. Mereka minta iba dari mereka, tapi kata Sayyidina Ali, mereka berbohong, mereka berdusta. Dari kemarin pun mereka hafal dengan Al-Quran, dari kemarin pun mereka, dari dulu pun mereka memegang mushaf itu. Tapi kenapa mereka tidak menjalankan aturan Allah, yang dimana Allah menyatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lanjutkan, habisi, kata Sayyidina Ali, habisi. Gak ada istilah pada saat itu kriminalisasi, gak ada. Pokoknya habisi. Karena apa? Karena pengkhianat. Di dalam Sahih Bukhari, kemudian juga terdapat di dalam Sunan Abi Dawud. Di antaranya ada hadits begini, dalam Sahih Muslim juga ada. Di antaranya dalam Sahih Muslim masuk. Ya, coba buka. Babnya bab imarah. Kalau halaman di kitab saya sekitar halaman 728 atau 762 di kitab yang ini, Sahih Muslim. Babnya lah gampangnya, bab imarah. Kira-kira nomor hadis 4446. 3446. Sok cari. Kalau punya kitabnya. Ada kalimat Rasul begini, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu ayyashqa asakum ayyufarriqa jama'atakum faqtuluh. Jika datang seseorang kepada kalian sedangkan kalian sudah bersepakat melakukan pemilihan umum, hasil dari pemilihan umum itu yang paling banyak suaranya memilih seseorang, kalian sudah berkonstitusi untuk menentukan seseorang sebagai seorang pemimpin bagi kalian,
Akan tetapi datang seseorang yuridu ayyasyqa asakum, yang bertujuan untuk memecah belah persatuan kalian, untuk membelah satu tonggak kalian, ataupun berupaya au yufarriqa jama'atakum, ataupun ingin memecah belah persatuan bangsa kalian. Apa yang harus kita lakukan menghadapi orang-orang seperti ini? Faqtuluh. Kalimat Rasulullah tegas, kalimatnya bunuh dia kalau memang diperlukan. Ini kalimat Rasulullah, silahkan hadisnya Sahih Muslim dalam bab imarah. Dalam bab imarah. Padahal di situ secara umum, mau orang itu adalah masih kerabat Rasul sekalipun, lihat di dalam syarahnya, syarah Sahih Muslim contohlah, karya Imam An-Nawawi. Contoh, ada 9 jilid, ada saya kitabnya, ada di situ. Walaupun orang itu mengaku kerabat Rasul, ketika berupaya untuk menjadi pengkhianat, untuk menjadi pemecah belah bangsa, maka yang paling utama untuk melakukan tindakan tegas adalah pihak, kalau di kita di Indonesia, pihak penegak hukum, TNI, Polri, pemerintah. Karena wajib atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian pemerintah wajib membuat kondusif negara, punya tanggung jawab untuk membuat kondusif negara, di antaranya menghabisi para pemberontak. Dulu di Indonesia dijajah, asalnya para penjajah itu tidak langsung menjajah, mereka itu asalnya berdagang, tidak langsung perang. Penjajah-penjajah itu nunggu sekitar 200 tahun. Ya, nih Anda harus tahu sejarah, jas merah makannya, jangan sekali-kali lupakan sejarah, harus belajar sejarah. Para penjajah-penjajah dari Portugis dari mana nggak langsung perang, enggak, mereka membangun kekuatan dulu. Kalau langsung perang, Indonesia tuh punya banyak kerajaan-kerajaan yang tangguh. Mongolia ngajak perang langsung ke Indonesia, pasukan tentaranya di Laut Jawa mati semuanya, tenggelam kapalnya, dihantam oleh kerajaan Singosari. Oleh kerajaan Singosari dihantam kapalnya, karena kerajaan Singosari, kalau kerajaan Mongolia, Genghis Khan, satu kapal memuat 200 kuda, 80 kuda, kemudian juga 200 tentara. Kerajaan Jawa, satu kapal memuat 2000 tentara dan 200 kuda. Dihantam dengan kapal orang Jawa. Terbuat dari apa kayunya? Jatinya jati purba luar biasa. Menurut tim ahli, orang-orang yang riset, yang menemukan bekas atau fosil daripada kayu bahtera Nabi Nuh, di antaranya ternyata ini kayu Jawa ini. Kayu Jawa ini. Kayu jati di antaranya. Fosilnya itu. Ternyata ini seratnya serat kayu jati. Jatinya jati Jawa. Ya, Kalimantan, maksudnya Jawa tuh Nusantara, Indonesia, Malaysia dulu tuh disebutnya Jawa. Orang-orang sana menyebutnya Jawa. Habis tenggelam kocar kacir pasukan Genghis Khan. Coba kalau Anda baca sejarah, Genghis Khan menguasai dari timur sampai ke barat, betul tidak? Dari timur sampai ke barat dikuasai sama Genghis Khan. Padahal negara-negara kuat, tangguh, lain sebagainya. Indonesia, karena pemberitaannya tentang sejarah ini kurang dipublikasi, jadinya kita sendiri orang Indonesia gak tahu kehebatan bangsanya sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit saya ingin membahas tentang masalah bagaimana tatanan Rasulullah, cara Rasulullah mengajarkan kita bernegara seperti apa. Kita ketika memiliki pemimpin seperti apa. Ketika kita memiliki pemimpin yang ternyata masih memiliki banyak kekurangan, sampaikan nasihatnya dengan cara yang baik. Rasulullah seperti itu mengajarkannya, bukan dengan cara yang buruk. Jadi tolong jangan sampai Anda yang berupaya untuk membuat satu pemberontakan di dalam negara Indonesia, Anda berlindung di balik kalimat tauhid. Anda semua harus tahu, bukan kalimat tauhid yang salah, tapi orang yang menggunakan kalimat tauhid hanya digunakan sebagai simbol untuk pemberontakan, maka kita akan lawan siapapun, merah putih, walaupun tidak ada istilah kalimat tauhidnya, tidak ada tulisan kalimat tauhid, tapi mereka ketika mereka mengacungkan berupaya menegakkan merah putih, para pejuang kita, para ulama, para
para santri kaum muslimin dan muslimat di Indonesia, mereka menggelorkan kalimat takbir Allahu Akbar. Mereka semua mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka tak perlu menuliskannya karena takut terinjak-injak. Mereka tidak tega kalimat tauhid terinjak-injak. Jangankan kalimat tauhidnya tertulis, tanpa ada tulisan kalimat tauhid merah putih, mereka tak rela jatuh ke jalanan. Kita mampu seperti itu. Jika memang menurutmu negara ini harus menggunakan bendera dengan kalimat la ilaha illallah, kenapa Mesir yang katanya ada Al-Azhar tidak menggunakan bendera itu? Bahkan melarang. Mesir melarang Ikhwanul Muslimin. Bahkan Arab Saudi sendiri, lihat benderanya sama tidak? Beda. Walaupun ada kalimat tauhidnya tapi berbeda. Bahkan di Arab Saudi pemahaman-pemahaman seperti yang tadi saya sebutkan, Hizbut Tahrir di Arab Saudi terlarang. Coba Anda tanya ke sana. Makanya kalau bergaulnya di Arab Saudinya jangan sama sopir doang. Saya punya kakak kelas di pesantren, lulusan Kerapyak, sekarang jadi duta besar, Kang Agus Maftuh Abi Kebril. Kemudian kakak kelas di pesantren di Babakan Ciwaringin Cirebon, ya, orang Karawang sini, orang Dengklok. Beliau merupakan staf di KJRI. Jadi waktu saya hajian dengan istri, beliau datang ke kamar kami, kemudian menjemput di KJRI. Jadi kami tahu hal ini langsung dari mana? Dari orang-orang yang valid beritanya. Bahkan orang-orang yang termasuk ke dalam Hizbut Tahrir di Arab Saudi, walaupun imam-imam masjid banyak yang ditangkap. Di sana banyak ditangkap. Di Indonesia walaupun Hizbut Tahrir sudah dibubarkan, dinyatakan sebagai organisasi terlarang, tapi masih banyak orang yang melenggang. Tapi ngomongnya, bikin memeknya, bikin ujarannya bagaimana? Kriminalisasi ulama. Padahal nggak ditangkap-tangkap tuh. Ditangkap enggak? Enggak. Bendera masih berkibar di mana-mana. Termasuk kemarin tuh di wilayah Calung. Ada orang Muharraman ternyata pakai bendera HTI. Sudah jelas negara menyatakan melarang. Anda mau melawan, berarti tidak atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum berarti. Jangan jadi pengkhianat. Kita sudah berbangsa, sudah nyaman kita.